Lilan angen-angen. Ini masih bab tentang adabnya seorang muta'alim kepada siapa? Kepada guru, kepada diri sendiri. Ya, tuh fi adabil muta'alim fi nafsih gitu ya. Adab yang ketiga itu sebaiknya seorang santri itu harus memperbanyak mencari ilmu atau menghasilkan ilmu. Kapan itu? Syababahu, yaitu ketika waktu muda. Jadi waktu mudanya seorang santri itu harus diperbanyak untuk mencari ilmu. Wa auqatu umrihi, dan semua waktu dalam umurnya itu ya. Wala ya'taru bihida'it taswifi. Nah, ini penting. Jangan pernah menunda-nunda dalam mencari ilmu. Santri itu ketika masa muda waktunya harus dimaksimalkan untuk mencari ilmu. Jangan pernah ada pikiran untuk menunda-nunda. Dan wattamilu, dan hilangkan itu yang namanya angan-angan. Angan-angan itu ngayal lah, yang ngayal. Jadi daripada waktunya untuk berhayal, mending gongolet ilmu. Nah, ini penyakit ya, berhayal yang nggak baik itu ya. Bengi-bengi sedang turu ngayal, ngonyon ya, wong sugih primen ya, duwite akeh, bojone pira, omahe ning endi itu ya. Daripada ngomong menghayal, suka hanggo belajar. Jadi menghayal itu dari mulai sebelum tidur jam 10 sampai jam 2 nggak bisa tidur, kor ngomong hayal. Apalagi sekarang zamannya TikTok gitu ya. Misalnya liburan kalian scroll, enak temen ya jadi iya ya, enak temen ya jadi ini ya, kepengin ya punya ini ya. Kakek berhayal, tapi lupa untuk mencari ilmu. Ya, berhayal itulah yang menyebabkan seorang murid, seorang santri itu menunda-nunda waktunya. Gitu ya. Jadi waktunya habis untuk berhayal. Jadi jangan seperti itu. Karena waktu itu akan terus berjalan, dan berjalannya waktu itu tidak ada gantinya. Gak mungkin waktu yang kita tinggalkan sekarang itu bisa diganti besok, bisa diganti tahun depan, bisa diganti tahun yang akan datang, tidak bisa. Kalau makanan, bakso hilang, jatuh, bisa beli lagi. Pulpen hilang, bisa beli lagi. HP rusak, bisa beli lagi. Bahkan bisa yang lebih baik. Tetapi waktu itu tidak bisa dibeli, tidak ada gantinya. Semakin waktu berjalan, semakin seseorang itu akan bertambah umurnya, bertambah untuk menuju tua gitu ya. Maka ketika masih muda, masih usia produktif, jangan pernah menyia-nyiakan waktu untuk belajar. Jadi nggak ada gantinya nanti. Nah, yang ada nanti adalah menyesal gitu ya. Makanya dari sekarang nek dikongkon apalan kudu apalan. Nek dikongkon aja nyekel HP ya aja nyekel HP, nek di restoran ya kudu restoran kayak gitu. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Sekolah mangkat esok, balik sore. Upacara mangkat, ngaji mangkat, jamaah mangkat. Manfaatkan, percayalah nanti momen yang seperti itu tidak ada gantinya. Ya sekarang inilah waktunya untuk memperbanyak momentum lah kalau bahasa sekarang itu ya, untuk memperbanyak pengalaman itu ya. Nah ini kalau bisa seorang muta'alim itu harus mampu memutus perkara-perkara yang menghalangi dalam menghasilkan ilmu. Kalau perkara yang menghalangi itu adalah menunda-nunda, maka putuslah tunda-tunda itu. Kalau yang menghalangi kalian mencari ilmu adalah malas, maka putuslah rasa malas itu. Jangan sampai ketika kemudian sudah tua baru merasa menyesal. Jadi putuslah sesuatu yang menghalangi diri kalian semua, diri kita semua dalam menghasilkan ilmu. Misalnya yang menghasilkan ilmu apa? Malas, sungkan, apalagi pacaran, cinta-cintaan. Nah itu putus semuanya, hilangkan semuanya. Fokus maring golet ilmu, fokus maring apalan gitu ya. Dah, nanti percayalah, nanti ada saatnya kalian akan memikirkan nikah nanti. Sekolah disit, mondok disit, rampung na wis bakal nikah wis, urusan khawatir. Jodoh itu wis anak singatur, santai bae ya kan. Cinta-cintaan saiki
wis berjuang teman-teman, wis apa namanya mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran, wis membuat kata-kata indah, ujung-ujungnya bojo karo wong liya. Wah, ya lara itu ya. Makanya udahlah, tinggalkan sesuatu yang menghalangi kalian dalam mencari ilmu. Udah, fokuslah berhafal, fokuslah mengaji, fokuslah mutolaah, fokuslah belajar gitu ya. Nah, ditambahi lagi wabadlil ijtihadi wa quwwatil jiddi. Kesemangatannya harus terus bertambah. Semakin hari kesungguh-sungguhannya harus tambah. Bukan semakin tahun mondok malah lah nyata wis pernah ngaji ekeh, lah nyata wis pernah kaya ekeh, pernah jangan ya. Harus semangatnya harus terus tumbuh. Rasa jiddahnya, rasa jid itu harus terus membakar dalam diri kalian. Harus terbakar api semangat itu ya. Orang santri itu harus bisa menerima apapun makanan yang ada dan pakaian yang ada. Artinya ora usah royal. Ning pondok cuma bisa mangane apa misalnya ayam goreng. Ya ayam goreng bae, asal ngadi-ngadi seblak. Ning pondok cuma bisa ngau baju koko, baju batik, ya udah usah ngadi-ngadi tuku celana jin, usah ngadi-ngadi tuku gamis. Apa yang ada ya dipakai lah. Orasan kemudian terima saja apa yang ada dalam diri kalian. Waduh, nyong apa namanya pakaiannya cuma 3, gamisnya cuma 2. Ngolah tak nabung tuku gamis ya enggak. Daripada nabung tuku gamis, nabung tuku buku, tuku kitab, tuku skincare, enggak itu ya. Jadi harus bisa menerima apapun makanan yang ada dan pakaian yang ada. Susah aneh lah, desa aneh. Lagian siapa sih si Pandeleng? Katakanlah kalian punya pakaian bagus, ya kan? Punya apa makannya enak nemen. Dideleng wong. Kamu sih umur berapa? Umur 15 tahun. Kamu sih udah kerja apa masih sekolah? Masih sekolah. Oh, bocah sekolah. Paling kelabinnya tau kena bapane, paling panganannya duit di mamane. Apa? Mau cari apa? Jadi kesuksesan kalian di umur sekarang itu masih dilihat daripada kesuksesan orang tua, bukan kesuksesan kalian sendiri. Ya. Kalian nganggo HP iPhone, alah paling anak mami tau kena bapane, paling hasil nendang-nendang lawang, ya. Orang tau kena geder nangis orang duwe iPhone misalnya itu ya. Ya ora. Iya, enggak mungkin orang itu melihat, oh itu hebat temen ya, bocah umur 15 tahun HP-nya iPhone, mesti kerja keras. Enggak mungkin, pasti ditokokna wong tua. Pasti nangis geder-geder njaluk iPhone, ujung-ujungnya cuman go pamer. Iya kan? Iya, nah itu makanya terimalah apa yang ada di dalam ketika masa-masa belajar. Urusan ngadi gitu ya. Orang mampu bersabar dalam apa namanya susahnya kehidupan ketika belajar, maka dia akan mendapatkan sa'atal ilmi, akan mendapatkan kejembaran ilmu. Wajam asamlil qalbi min mufarriqatil amali, dan hatinya itu akan terpisah dari hal-hal yang buruk atau dari hayalan-hayalan yang tidak baik. Maka ketika hati itu sudah misah dari sesuatu yang tidak baik, wa yatafajjaru fihi yanabiul hikmah, maka hati itu akan mudah sekali untuk mendapatkan hikmah atau mendapatkan pelajaran yang baik atau mendapatkan ilmu yang baik. Ini seperti itu. Yaitu jadi ketika dalam masa belajar, ketika dalam masa mondok itu harus bersabar dalam kehidupan yang sangat susah, kehidupan yang sangat rendah. Wong mondok ya umumnya ora duit. Wong mondok umumnya ya mangane angel. Wong mondok umumnya ya pakaiannya angel dan lain sebagainya itu ya. Jadi kalau bisa seperti itu, maka ilmu itu akan luas sekali. Kenapa bisa luas? Karena si santri itu tidak memikirkan pakaian, tidak memikirkan makanan, yang dipikirkan adalah ilmu dan ilmu. Ya coba kalian kalau mau tidur itu yang diangen-angen apa? Oh besok kerjanya ngendi ya? Besoknya udah duit ora ya? Besoknya bojok ora siapa ya? Besoknya gawe omah ning ngendi ya? Ah nyong mau urip ning Cilacap lah, nyong pengen urip di Jakarta, ah nyong pengen urip ning Lombok, ah nyong pengen urip ning ngendi gitu. Jangan yang diangen-angen gimana ya caranya bisa hafal alfiyah ya? Gimana ya caranya bisa paham ilmu fikih ya?
Gimana ya caranya biar bisa paham Jurumiyah ya? Gimana caranya biar bisa baca kitab ya? Gitu. Harusnya seperti itu. Jadi semakin hari itu ilmunya upgrade, ilmunya berkembang. Coba habis ini kalian nanti ya jam 10 lah gitu ya. Kalian masuk kamar masing-masing, buka kitab, tak diwaca. Apakah selama 3 tahun kalian mondok sudah berkembang belum? Sudah bisakah membaca kitab? Sudah bisakah membaca absahan sendiri? Sudah bisakah ngapsai Arab? Sudah bisakah terlepas dari tulisan gedrik? Sudah bisakah menghafal sekali duduk 5 bait, 6 bait, 7 bait, 8 bait, 10 bait? Sudah bisakah apa ini? Apa? Sudah bisakah melupakan si dia gitu ya? Ya, coba dites. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi'u ayyakna apa mikya? Oh nerima kita aluke maring muta'alim. Oh ayyakna yen do nerima sapa muta'alim. Oh muta'alim ke sih anune wazane apa ya? Oh wazane mufa'ala. Oh ini kalimat apa ya? Oh kalimat isim karena ada alnya, misalnya ya kayak gitu ya. Oh ini dibaca jer karena menjadi mudhofun ilaih misal gitu ya. Itu ya santri ya kayak gue santri. Nah ini adabnya santri kepada dirinya sendiri ya. Ngaca maksudnya kok ngaca maksudnya wis pinter apa ora gue. Kata Imam Syafi'i, orang yang mencari ilmu dengan tujuan mencari kemuliaan, mencari apa? Mencari harta, mencari kemuliaan kehidupan ya. Jadi kehidupan dunia. Nah itulah orang-orang yang dalam mencari ilmu tidak bahagia. Jadi tidak bakal mendapatkan kebahagiaan, tidak bakal mendapatkan keberuntungan kalau seseorang itu dalam mencari ilmu tujuannya adalah untuk agar dirinya mulia. Mulia maksudnya mulia di hadapannya manusia. Agar mencari ilmu itu agar mendapatkan undangan akeh. Ketika dapat undangan akeh, akhirnya akeh sing ngamplopi. Ketika akeh sing ngamplopi, akhirnya kehidupannya jadi makmur ya. Itulah orang-orang yang mencari ilmu tidak mendapatkan kebahagiaan. Tetapi orang yang mencari ilmu, dalam mencari ilmunya dia itu bizillatin nafsi ya Allah. Angel nemen yang oleh ilmu ya, sampai kemudian rendah sekali, pakaiannya compang-camping, panganannya ora enak, wazikil aisyol rupek nemen oleh ilmu kue, ora de duit, ora dikirimi, pusing, meriang, gudigen, penyakitan itu ya. Dan dalam mencari ilmu itu mampu kemudian bisa memuliakan atau hikmah kepada para ulama, maka itulah sejatinya orang yang bahagia. Jadi kenikmatan mendapatkan ilmu dengan cara yang yang ngoyo-ngoyo itu, yang sungguh-sungguh itu, kenikmatannya akan lebih dibanding ketika orang yang mencari ilmu dengan tujuan mulia. Nyoban mondok lah bending wong desa diarani alim, ding wong desa diarani soleh, benyong oleh undangan akeh, benyong oleh undangan fatayat, undangan ansor, undangan muslimat itu ya. Tak namailah balik mondok tak sematna Gus gitu ya. Misalnya Gus Andika ya. Dari pondok pesantren Darussalam. Wah. Ceramah luar biasa misalnya itu ya. Jangan ya. Jadi mencari ilmu itu ya tadi untuk kemudian aflaha ya. Aflahan ini di dunia wal akhirah, terutama ning akhirat itu ya. Yang kelima, berarti yang keempat tadi apa? Bisa menghasilkan waktu yang berkualitas. Yang ketiga, dapat menerima keadaan ya, menerima keadaan lah itu ya. Jadi bahasa Jawanya apa rane gue? Prihatin lah, bisa prihatin itu ya. Jadi seorang muta'alim itu harus bisa membagi waktu siang dan waktu malamnya. Waktu siangnya buat apa, waktu malamnya buat apa. Jadilah seorang muta'alim yang yahtanimu ma baqiya min umrihi, yang mampu mengambil, mencuri, merampok umurnya untuk mencari ilmu. Jadi
umurnya itu digunakan atau dijarah, diambil, dirampas untuk serahkan semuanya untuk mencari ilmu. Pokoknya ilmu dan ilmu. Siang ilmu, bengi ilmu, esok ilmu, sore ilmu, semuanya ilmu. Ya, sampai kemudian waktu tua harus mampu seperti itu. Nah, umur itu ya kemudian tidak bisa diprediksi. Ya, sisanya ya nggak tahu. Sekarang kita gunakan untuk berfoya-foya, nggak tahu kita sampai kapan akan hidup. Apakah 2 tahun lagi? Apakah besok kita mati? Apakah 50 tahun lagi? Ya nggak tahu. Maka jangan pernah kemudian menyia-nyiakan yang namanya waktu gitu ya. Nah ini saran, ini saran. Aduh, saran apa namanya? Iyalah. Jadi kata Mbah Hasim ya, waktu yang paling bagus untuk menghafal adalah waktu sahur. Berarti waktu sahur itu waktu sebelum subuh. Gimana waktu sahar biyadi al-halli ngapal itu ya. Itu kayaknya itu menjelaskan itu ya. Jadi menjelaskan kemuliaannya waktu sebelum subuh gitu ya. Bahkan sholat yang terbaik itu ya, salah satu sholat yang terbaik katanya pahalanya itu melebihi dunia dan isinya adalah sholat sebelum subuh gitu ya. Ya, sholat qobliyah subuh itulah namanya sholat fajar, sholatul fajri itu ya, atau sholat qobliyah subuh, sholat yang dilakukan sebelum sholat subuh itu pahalanya itu melebihi dunia dan seisi-isinya itu ya. Itu. Nah, walil kitabati lan kaduwe nulis iku wasaton nahari tengahe awan. Iku wasatun nahari tengahe awan. Nah, waktu yang terbaik untuk menulis adalah ketika siang hari. Berarti ingat-ingat, waktu menghafal itu adalah waktu sahur. Waktu menulis itu siang hari. Walil mutolaati lan kadue waktu mutolaah. Wal mudzakarati lan waktu mudzakarah sama mutolaah mengingat-ingat. Iku al-lailu waktu wengi. Jadi waktu malam itu ya untuk mutolaah, untuk muzakarah, untuk mengingat-ingat ilmu. Mutolaah itu adalah membuka kembali kitab yang diajarkan atau tulisan yang telah ditulis ketika waktu siang. Kira-kira seperti itu. Itu mutolaah lah. Belajar itu. Dan tempat yang terbaik untuk menghafal itu yang pertama ada di kamar, di pojok, atau semua tempat yang jauh dari hal-hal yang dapat melalaikan. Kalau kamar itu nanti membuat kalian lalai, mangkat maring masjid menghafal. Masjid kurang manjat maring pendopo, manjat maring watu ringkel. Pendopo kurang sepi tengah-tengah lapangan ngisore tiang bendera. Nah itu kan tempat-tempat yang jauh daripada kelalaian. Nah ini tidak bagus menghafalkan di tempat-tempat yang pertama tempat tumbuhan. Jadi misalnya kol atau misalnya bayam diinjek menghafalkan itu yang nggak bagus ya. Tempat-tempat jangan yang seperti itulah. Yang kedua tempat-tempat yang ya yang ramai itu ya, yang banyak suara itu ya, gemuruh suara itu jangan menghafal di tempat seperti itu karena akan susah masuk. Tapi kalau kelasnya santri Darussalam pasti menghafalnya bareng-bareng gitu, saya yakin gitu ya. Jadi gemuruh suara itu sudah tidak lagi berpengaruh bagi santri Darussalam. Berisik, orang peduli. Kalau tidur saja dar. Jadi sudah kupingnya itu sudah kebal yang namanya suara. Maka sama tidur saja ketika kayak gitu nggak bangun, apalagi menghafal tambah. Kalau kita lagi menghafal misalnya lagi alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi. Wah, ning ngarepe ribut. Ora krungu apa kowe. Santri Darussalam luar biasa itu ya. Ini itu seperti itu. Jadi itu adab yang kelima, harus bisa membagi waktu. Masuk ya. Adabnya seorang santri kepada dirinya sendiri adalah dengan makan yang sedikit dan minum yang sedikit. Makanya saya lagi diet itu ya. Jadi
Itu menerapkan ini ya, diet itu ya. Ya saya itu kayak gini bukan kebanyakan makan itu ya, karena terlalu bahagia itu ya. Jadi dia akhirnya tumbuh kembangnya cepat itu ya. Kan jadi kayak gitu kan, kalau orang bahagia itu akan lemu ya, akan sehat itu ya. Ya saya itu bahagia terus itu ya, makanya sehat terus alhamdulillah itu ya. Itu bukan kebanyakan makan sedikit lah itu ya. Makanya ini saya pengen diet itu ya. Bukan diet sih, mengurangi. Kenapa kita harus makan dan minum yang sedikit? Jadi kekenyangan itu dapat mencegah ibadah. Wong keluarga pasti ngantuk, pasti hawane sungkan, dan badannya itu akan susah, itu berat itu ya. Rasanya abot teman itu ya, gerak sungkan itu ya. Makanya kemarin saya sebenarnya udah mulai lari-lari itu ya, cuma 2 hari ini ya. Saya pengen coba lagi itu lari-lari pagi itu ya. Barangkali ada yang mau ikut ya gak apa-apa, sama sana ikut sampai sana itu lari itu ya. Kan sekarang kan lagi viral itu run itu ya. Saya nyoba 2 hari, kakinya udah sakit itu ya. Ini udah udah nggak lari lagi udah sebulan ya. Jadi larinya 2 hari, istirahatnya sebulan itu ya. Jadi badannya jadi berat karena kebanyakan makan. Wa min fawaidi qillatil akli, lan iku termasuk saking faedahe setitike mangan, sihatul badani utawi sehate badan. Ini ya. Jadi termasuk faedahnya makan sedikit adalah badannya menjadi sehat. Wadaful amrodi, lan nolak piro-piro penyakit al badaniyati kang bangsa badaniyah. Jadi kalau kebanyakan makan bisa juga banyak penyakit yang menumpuk gitu ya. Fa inna sababaha krono sak temene sebabe amrodul badaniyah iku kasratul akli, akehe mangan, wa kasratus surbi, lan akehe nginum ya. Jadi termasuk daripada sebab-sebabe penyakit yang ada di badan itu karena kebanyakan makan dan kebanyakan minum. Ya minuman itulah ya. Es, ya minuman yang kopi manis-manis itu. Itu syair apa? Fa inna da aksaru ma tarahu yakunu minat ta'ami wasyarabi. Apa bukan? Syair bukan sih itu? Syair ya. Penyakit yang banyak ya, yang banyak kita lihat, kita temukan, itu penyebabnya adalah gara-gara kebanyakan makan dan kebanyakan minum. Para ulama saja, para imam, para aulia, itu tidak ada satupun dari mereka yang memuji ketika ada orang yang makannya banyak. Jadi tadi karena makannya banyak itu bisa menyebabkan penyakit badan. Dan sesungguhnya yang patut dipuji adalah hewan-hewan yang makannya banyak. Nah, kenapa? Karena hewan-hewan itu ya tidak punya akal. Jadi tujuannya hewan itu diberi makan banyak adalah untuk bekerja. Ya kebo di pangan yang garu, sapi yang susune akeh gitu ya. Yang sembelihane mantep seperti itu. Jadi emang makan banyak itu cocoknya hewan. Ayam diberikan makan banyak, ayamnya sehat, disembelih dagingnya enak kan seperti itu. Nah kalau menungsa ya enggak itu ya. Ya jangan terlalu banyak, makanilah sedikit-sedikit baik itu ya. Ayo diet. Ya, saya sih kalian kayaknya gering-gering kabeh itu ya. Kayaknya kalian kurang mangan kayaknya itu ya. Enggak ya, bagus ya. Makanya kita tadi pas tuh yang tadi dalil itu ya. Ayyakna'a minal quti wal libasi matayassara itu ya. Jadi pas untuk kalian itu ya. Harus menerima apa yang ada di kiriman syarat ya, santai belah, santuy wes pokoknya. Langkah lawuh yang kalian itulah nandur godong bodin itu ya. Tahu godong bodin enggak sih? Singkong gitu ya. Itu ya buat masak itu ya. Kayak itu kan banyak itu pepaya, daun pepaya itu dimasak kan enak kayak diurap itu ya. Dijadikan
lalaban itu kan enak. Wasabiu ayu akhida nafsahu. Wallahu alam bisawab. Fatihah.